Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema teleportasi cinta, cara mendatangkan mantan atau orang yang Anda cintai ke hadapan Anda saat ini juga dalam sekejap mata, ya. Saya pernah dapat pertanyaan dari seorang teman, ya. Jadi teman saya ini gagal move on selama bertahun-tahun setelah berpisah dari mantannya. Dia terus berusaha agar mantannya kembali nongol ke hadapannya dan melanjutkan apa yang dulu pernah mereka bangun bersama. Tapi faktanya setelah beberapa tahun berlalu tetap belum ada kemajuan. Jangankan nongol ke hadapannya atau muncul, ya, sekedar chatting atau SMS saja belum pernah terjadi. Bahkan akun-akun media sosial dia, nomor telepon dia, semuanya masih diblokir dengan konsisten oleh mantannya. Maka dia bertanya ke saya, Ustadz, ada tidak sebuah doa, ya, yang ketika kita berdoa maka mantan atau orang yang kita cintai akan nongol di hadapan Anda, ya? Dan saya jawab, doanya insya Allah ada. Wah, dia langsung semangat. Saya diajari, Ustadz, doanya seperti apa. Nah, itu yang saya tidak tahu doanya. Tetapi bahwa memindahkan dan mendatangkan seseorang tiba-tiba di hadapan mata, ya, itu ada doanya, ya, dan ada cara, dan itu tercatat, ya. Nah, nanti kita jelaskan lebih jauh, ya. Tetapi yang pasti bahwa keilmuan yang seperti ini itu tidak akan diajarkan dengan cara yang mudah, ya. Apalagi kepada orang-orang yang mungkin di pikirannya masih muncul hal-hal yang tidak baik. Ya, jadi contoh, kalau Anda memiliki kemampuan menteleportasi orang, ya, jadi ini namanya teleportasi, kemampuan untuk memindahkan orang atau memindahkan barang dalam sekejap mata, ya. Jadi zaman kita ini kan banyak istilah yang tele-tele, ya. Ada telekinesis. Jadi telekinesis itu seperti apa? Telekinesis itu memindahkan atau menggerakkan, ya, menggerakkan barang bergeser begitu, ya, dengan main kontrol atau mungkin apalah begitu, ya, sehingga misal boneka ini bisa bergerak. Itu namanya kemampuan telekinesis, ya. Ada juga tuh yang sering ditonton ibu-ibu, telenovela, ya. Nah, tapi kalau ini adalah teleportasi. Teleportasi itu apa? Teleportasi itu kemampuan untuk memindahkan barang atau orang, ya, pindah. Jadi tidak hanya bergeser. Kalau telekinesis itu kelihatan pergerakannya. Kalau ini tidak. Ini misalnya boneka ini berada di Amerika, ya. Bagaimana dia bisa sampai di depan saya? Ya tentu yang kita pahami adalah dikirimkan, ya, dengan menggunakan jasa pengiriman. Naik pesawat, kemudian pindah naik mobil, setelah itu diantarkan ke rumah saya, misal begitu, ya. Tetapi teleportasi tidak. Teleportasi itu adalah prinsip di mana benda ini material, kemudian didematerialisasi, hilang, ya. Kemudian dikirimkan setelah dia dalam wujud dematerialisasi tadi, jadi bentuknya dirubah dulu, tidak dalam bentuk wujud benda begini, ya, tidak kelihatan, tidak bisa diraba, ya. Setelah itu begitu sampai di tempat yang dituju, dia mengalami materialisasi kembali, ya. Nah, jadi itu namanya teleportasi dan doanya ada, ya. Fisikawan Stephen Hawking, ya, itu pernah membahas bahwa teleportasi itu sesuatu yang sangat mungkin dilakukan, ya, sangat mungkin dilakukan. Dan di Amerika sana orang terus melakukan uji coba
untuk melakukan teleportasi walaupun jaraknya mungkin baru 1 meter, ya, materialisasi kemudian didematerialisasi, setelah itu atomnya disusun kembali, ya. Nah, itu yang sedang dilakukan oleh manusia. Padahal sebenarnya kalau kita mau membuka Al-Quran, kemampuan teleportasi itu sudah diperkenalkan sejak zaman Nabi Sulaiman alaihi salam, ya. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, bahwa kemampuan teleportasi ini adalah kemampuan istimewa yang hanya dimiliki oleh begitu sedikit orang. Lah kalau orang-orang seperti kita punya kemampuan teleportasi kan repot, ya. Ada mantan tuh, ya, malam hari kemudian kita kepikiran dia, ya, dia sedang tidur, kita teleportasi dia ke hadapan kita, kan repot, ya. Nanti beres begitu kita teleportasi dia kembali ke rumahnya. Nah, maka kalau orang-orang yang seperti kita ini, yang masih punya pikiran-pikiran yang kurang lurus begitu, tentulah Allah belum akan mempercayakan kemampuan menteleportasi cinta tadi, ya, kepada orang-orang seperti kita. Tetapi kalau menjawab pertanyaan bahwa ada tidak orang yang memiliki kemampuan teleportasi, saya jawab tegas, ada. Ada tidak doanya untuk menteleportasi orang, menteleportasi benda, dan seterusnya? Saya jawab, insya Allah ada. Ya, kita bisa lihat jawaban tegasnya di dalam surat An-Naml, ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-40, ya. Nah, suatu ketika Nabi Sulaiman alaihi salam, ya, bertanya kepada para menteri-menteri beliau atau para pembesar-pembesar beliau, ya. Jadi di sana dijelaskan, qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla ayyatuni muslimin. Dia, Nabi Sulaiman alaihi salam, berkata, wahai para pembesar, siapakah di antara kamu yang sanggup membawa singgasananya? Jadi yang dimaksudkan di sini adalah singgasana Bilqis kepadaku sebelum mereka datang kepadaku menyerahkan diri. Ya, di ayat selanjutnya dijelaskan, qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma mim maqamika wa inni alaihi laqawiyyun amin. Ifrit, ya, dari golongan jin berkata, akulah yang akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu, dan sungguh aku kuat melakukannya dan dapat dipercaya. Ya, jadi Ifrit ini adalah salah satu pembantu Nabi Sulaiman alaihi salam di zaman kekuasaan Nabi Sulaiman alaihi salam, ya. Jadi melalui ayat ini kita bisa melihat betapa besarnya kekuasaan Nabi Sulaiman saat itu. Bahkan salah satu menteri beliau itu bernama Ifrit, ya, satu jin yang mungkin sangat legendaris dan dikenal hingga hari ini, sangat populer, ya, dari golongan jin. Nah, siapa yang kemudian membawa singgasana Bilqis ke depan Nabi Sulaiman alaihi salam? Apakah Ifrit yang dari golongan jin yang sangat kuat? Ternyata tidak. Ya, yang membawa singgasana ini tidak cuma orang loh, ya. Ini yang dibawa singgasananya Bilqis ke hadapan Nabi Sulaiman dalam sekejap mata itu adalah seorang manusia. Maka di dalam surat An-Naml ayat yang ke-40 dijelaskan, qala allazi indahu ilmu minal kitabi ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuka falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Seorang yang mempunyai ilmu dari kitab berkata,
aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka ketika dia, Nabi Sulaiman alaihi salam, melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia pun berkata, ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku, apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya. Ya, jadi teleportasi cinta atau mendatangkan orang yang kita cintai ke hadapan kita, itu sesuatu yang sangat mungkin dilakukan. Kalau Anda tanya lagi, ilmunya ada di mana, Ustadz? Kan di dalam surat An-Naml tadi sangat tegas. Ya, siapa yang bisa melakukannya tadi? Seseorang yang memiliki ilmu dari kitabullah. Anda pelajari Al-Quran, Anda dekat dengan Al-Quran, bisa saja suatu saat nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karomah kepada Anda. Ya, jadi seperti yang Allah berikan kepada salah satu menteri dari Nabi Sulaiman alaihissalam, ya. Para ulama berbeda pandangan siapa nama asli dari menteri tadi. Ada sebagian mufassir yang mengatakan namanya Asif bin Barkoya. Ada yang mengatakan namanya Astum. Ada juga sebagian yang mengatakan ini adalah Nabi Khidir alaihissalam. Dan juga ada yang mengatakan bahwa beliau adalah Balia bin Malkan. Allah yang maha tahu beliau siapa, tapi yang pasti beliau adalah hamba Allah yang sangat saleh. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.